Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, malam hari ini kembali kita akan mendengar sabda firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan. Namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman, kita akan mengawalinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Mau berjalan dengan juru selamat di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai saat ini penyertaan dan perlindungan Tuhan begitu baik dan sempurna. Kami boleh dapat melewati sepanjang kehidupan kami hari ini dengan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah kami lakukan. Di dalamnya semuanya itu boleh berjalan dengan baik karena ada pertolongan dan campur tangan Tuhan. Untuk itu sebagai wujud syukur terima kasih kami atas segala sesuatu berkat-berkat Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kami. Maka kami akan melandasi semuanya itu dengan kebenaran firman. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kaum bapa pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Tuhan melawat kami, hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah ada urapan kuasa Roh Kudus dinyatakan bagi hamba, untuk hamba dapat berkata-kata, berbicara seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa dan syukur kami kepadamu. Bersabdalah bagi kami siap mendengarkan. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3, dimulai ayat 14 sampai dengan 18, sesuai dengan bacaan SBU di malam hari. Demikian perkataan firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan
akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar memahami dan mendalami apa yang baru saja kita baca, khususnya di ayat 14 sampai 18 2 Petrus pasal 3. Apa yang mau disampaikan di dalam bacaan ini tentunya berhubungan atau ada kaitannya dengan kehadiran atau kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Namun sebelum masuk lebih jauh dalam pemahaman dan pendalaman makna dari apa yang sudah kita baca tadi, kita sedikit mundur ke belakang, melihat apa yang menjadi latar belakang dari penulis kitab 2 Petrus pasal 3 ini. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab 2 Petrus merupakan surat yang ditulis oleh Simon Petrus, salah satu murid Yesus. Surat ini ditujukan kepada orang percaya yang ada di Asia Kecil yang telah menerima suratnya yang pertama. Tujuan Petrus menyampaikan surat ini adalah agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Selain itu, Petrus juga ingin menolak dan menentang tindakan para nabi palsu di kalangan gereja yang ada di Asia Kecil ketika itu, yang ingin mencoba meruntuhkan kebenaran Injil. Penulis menasihatkan agar orang percaya senantiasa waspada supaya mereka tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Selain itu, penulis ingin agar mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Khusus di dalam pasal 3 ini, Petrus menentang keraguan para nabi palsu akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan memastikan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk mengadakan penghakiman kepada segenap umat manusia. Penulis memaparkan gambaran suasana di mana hari Tuhan itu akan terjadi. Penulis tidak hanya memberi penjelasan kepada mereka, namun sekaligus mempersiapkan segenap orang percaya untuk mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, mereka harus mengalami pertobatan yang digoyahkan ajaran-ajaran sesat, sehingga ketika tiba harinya Tuhan, maka mereka beroleh hidup dan melihat langit baru dan bumi baru yang penuh sukacita. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, dalam ayat 8 sampai 9 kita bisa lihat bagaimana penulis menjelaskan situasi kehidupan manusia sebelum masa hari Tuhan itu datang. Para guru-guru palsu dan para pengejek-pengejek
yang hidup menurut hawa nafsunya akan tampil untuk menggoyang iman percaya orang Kristen. Mereka akan mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sebenarnya sudah tahu bahwa hari Tuhan itu ada, namun karena tak kunjung datang, maka mereka tidak lagi percaya akan hari Tuhan. Sebab jauh sebelum mereka lahir, tentang hari Tuhan telah dikumandangkan oleh para nabi. Untuk itu penulis menegaskan kembali agar segenap orang Kristen tidak tergoda oleh perkataan-perkataan itu. Hendaklah mereka senantiasa setia dalam penantian dengan tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, sehingga ketika hari Tuhan itu benar-benar datang, maka hari itu menjadi hari sukacita bagi mereka, namun kebinasaan bagi yang melawan kehendak Tuhan. Penulis mengingatkan agar orang percaya tidak perlu menghitung-hitung hari untuk menentukan kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Karena kedatangan Tuhan itu tidak dapat diperhitungkan atau diprediksi dengan perhitungan hari-hari manusia. Sesungguhnya di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya, bagi Tuhan, pekerjaan 1000 tahun bagi manusia dapat diselesaikan dalam satu hari. Dan sebaliknya, ia bisa mengambil waktu 1000 tahun untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya selesai dalam satu hari. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Allah bisa saja menjadikan hari itu sebagai harinya, namun ia masih sabar terhadap umatnya. Ia mengendaki agar tidak ada umatnya yang binasa, sehingga dia masih memberi waktu untuk berbalik dan bertobat. Jadi penulis ingin sekali tidak lalai dengan apa yang diucapkannya, namun manusia yang menganggap Allah itu lalai karena manusia membuat perhitungan sendiri terkait kedatangan Tuhan itu. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemudian sedikit kita mundur ke belakang di ayat 10 sampai 13. Tuhan itu akan benar-benar menyentak semua orang. Penulis mengumpamakan seperti kedatangan seorang pencuri. Tentu pencuri biasanya datang ketika semua orang terlelap menikmati tidurnya. Demikian Allah akan datang dengan tiba-tiba saat manusia menikmati hidupnya. Yang menikmati hidup dalam Tuhan akan bersukacita, sementara orang yang masih asyik menikmati hidup dalam kesibukan dan dosa-dosanya akan tersentak karena tidak ada lagi waktu bertobat. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, yang ada adalah hukuman kekal yang akan menyiksanya. Hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Untuk itu penulis mengajarkan dan mengingatkan agar mereka tetap mempertahankan kesucian dan kesalehan hidup mereka selama masa penantian Tuhan datang. Hidup orang percaya
harus dipusatkan pada Allah dan pengharapan akan menerima hidup baru di dalamnya. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, kedatangan Tuhan yang diibaratkan sebagai pencuri juga diungkapkan oleh Paulus. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Selain itu dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Untuk itu orang percaya diberi waktu untuk mengubah hidup, untuk senantiasa hidup suci dan saleh tanpa meragukan kepastian hari Tuhan itu. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, tujuan Tuhan sangat jelas. Dia tidak menginginkan umatnya binasa, karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai produk yang gagal, namun sebagai produk atau ciptaan yang paling mulia dan sebagai mandataris atas segenap ciptaannya. Akan tetapi manusia saja yang menjadikan dirinya sebagai orang yang gagal mengemban tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, sehingga dia tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati, di dalam bacaan kita pada saat ini, khususnya di ayat 14 sampai 15, di sana penulis tidak hanya mengingatkan dan meneguhkan iman orang percaya, namun juga mengajarkan mereka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menanti hari Tuhan itu. Penulis mengajarkan mereka agar mereka tidak berdiam diri dan berpangku tangan dalam menanti kedatangan hari Tuhan. Penulis katakan, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Meskipun kedatangan hari Tuhan itu tidak pasti kapan, namun penulis mengajar mereka agar senantiasa berusaha dan tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kapanpun hari Tuhan itu datang tidak menimbulkan keterkejutan. Ketika Tuhan datang, orang percaya didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela perbuatannya, karena hidup berdamai dengan Allah dan sesama. Untuk itulah biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hidup dalam Tuhan, agar keselamatan itu tetap berada dalam genggaman bapak-bapak saudara sekalian. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini sebagai perwujudan sikap dan tindakan kita di dalam menjalankan tanggung jawab kita? Maka penulis mengingatkan kita bahwa kita sama sekali tidak perlu merasa takut dan khawatir akan kedatangan akhir dunia atau akhir zaman. Sebaliknya, umat Kristiani seharusnya merindukan dan mendambakan kedatangan Yesus Kristus untuk kalinya yang kedua, sebagai sebuah peristiwa pembebasan dan pelepasan penuh bagi kita, akhir dari semua ikatan, kemenangan final daripada Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya ada 4 hal pokok yang perlu kita miliki dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hal yang pertama adalah mari kita hidup dan percaya hanya kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua,
Mari kita kembali berbalik dan bertobat, serta menanggalkan perbuatan-perbuatan kedagingan kita selama kita berada menjalani kehidupan di dunia ini. Hal yang ketiga, hendaklah kita menjalin serta membangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Hal yang keempat, taat dan mau mengikuti apa yang disampaikan atau dikatakan oleh firman Tuhan. Keempat prinsip dasar ini akan menuntun orang percaya untuk senantiasa sabar dalam pengharapan menanti hari Tuhan, sembari melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Di dalam memasuki penghujung tahun 2020 ini, kembali kita diingatkan, diajarkan bagaimana kita mampu mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, serta menggunakan kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Dengan demikian, sekalipun hari Tuhan itu lebih dahsyat dari air bah atau lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora, namun bagi kita yang hidup dalam namanya, hari Tuhan menjadi hari kemenangan terbesar bagi kita. Mari kita song-song kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan sukacita dan pengharapan yang pasti bahwa kita akan beroleh bagian dalam sukacita surgawi yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengaminkan firman Tuhan saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang saat ini kembali mengingatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, khususnya berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di mana kami diingatkan untuk tetap setia, berjalan melangkah pada firman, melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan bersabar untuk menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan itu akan datang. Tetapi iman percaya kami akan semakin kokoh dan kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ini dengan terus berpengharapan pada janji Tuhan bahwa kedatangan Tuhan akan segera kami rasakan dan kami alami, untuk menikmati kebahagiaan, kesukacitaan, pengharapan, dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kalaupun di dalam kami menjalani kehidupan ini ada banyak gangguan-gangguan atau pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak firman, mampukanlah kami Tuhan, kami dapat menghalau dan menjauhinya itu dari seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami terus menatap dan melihat semua apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, kebenaran dan keadilan, kedaulatan dan kuasa-Mu yang sudah kami rasakan alami dalam menjalani kehidupan ini.
Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, pergumulan di dalam menjalani kehidupan kami, baik sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kami sebagai keluarga. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan terus berdiri di depan kami, membawa dan mengantar serta melewati semua apa yang menjadi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus ditopang dan dimampukan untuk melewati semuanya itu, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu ini Tuhan, untuk tinggal diam dalam hati kami, tinggal diam dalam kehidupan kami. Terlebih kami sebagai kaum bapa, ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan, kami kerjakan, baik sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, terlebih imam dalam keluarga dan rumah tangga. Mampukanlah kami Tuhan, agar seluruh apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan kewajiban kami, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, tetapi juga dalam pelayanan kami boleh dapat mengerjakan semuanya itu dengan memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan kami Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Di dalamnya ada perangkat-perangkat pelayanan, Ketua Jemaat, Pendeta Ibu Leni, para presbiter, diaken, penatua, pelayan-pelayan di bidang kategorial, panitia, komisi, karyawan kantor, postor, PHMJ, BPPC, bahkan jemaat dan umat. Kiranya Tuhan tolong mampukan kami, itu dengan taat setia kami terus mau melakukan, mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan kewajiban kami di tengah-tengah panggilan, pengutusan, dan kesaksian gereja. Ya Tuhan, saat ini jemaat kami tengah dan sedang berupaya dalam rangka pencarian dana, di mana minggu hari ini, minggu yang berjalan ini, sektor pelayanan 4 telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya, bahkan juga sektor-sektor yang lain. Kami bersyukur dan berterima kasih, semuanya boleh berjalan dengan baik, bahkan jemaat dan pelayan-pelayan yang ada saling menopang serta ambil bagian di dalam kegiatan ini, sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, agar kiranya pengumpulan dana ini dapat memenuhi akan seluruh apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami teristimewa dalam menopang program-program kerja yang ada di Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Untuk itu kami mohon Tuhan dalam segala keberadaan kami, khususnya pelaksana harian majelis jemaat yang telah melaksanakan tanggung jawab pengumpulan dana ini, Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka dalam pelayanan dan keluarga. Biarlah kami semakin giat, kami terus maju bersama-sama bergandeng tangan untuk menopang akan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang ada di Jemaat GPIB Getsemani. Biarlah jemaat ini terus bertumbuh dan berkembang dalam tuntunan pelindungan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan syukur kami. Ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami yang begitu banyak kami perbuat, kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa permohonan syukur kami ini sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberian ucapan syukur, berikan persembahan yang terbaik, dan kita akan melakukan Kidung Jemaat nomor 426. Baik, yang pertama, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saya undang bapak-bapak berdiri, kita akan doakan persembahan kita, sekaligus kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setelah kami mendengarkan sabda firman-Mu, saat ini umat-Mu berkesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat digunakan dan dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu, bahkan dapat digunakan dipakai untuk melayani akan setiap sesama yang membutuhkan. Ajarkan selalu kami Tuhan, agar dalam segala hal kami tetap bersyukur kepada Tuhan, berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, serta terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.